Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau airline kita pun bermasalah, ya siapa lagi yang mau datang ke airport kita? Ini disebut uncertainty, tidak ada kepastian. Semua serba kompleks, aturan-aturan begitu banyak yang harus kita hadapi. Ambigu. Ambigu itu tidak jelas lagi mana yang harus kita putuskan dan mana yang terbaik. Nah, situasi inilah yang sedang kita hadapi dan kita harus mampu menghadapi ini dan harus mampu menjawab permasalahan ini dengan baik. Jadi bukan basa-basi, akhlak yang di-launch oleh Pak Menteri, seperti itu kedalamannya. Ya, bukan hanya lisan, karena sudah terlalu banyak yang lisan-lisan. Nah, Pak Menteri sudah mengeluarkan akhlak, tetapi kalau ditanamkan di tanah yang busuk, ya layu dia. Ini potret yang harus kita waspadai, Pak Faik, dan diri SDM ini menjadi perhatian. Jadi yang kita harapkan coba 5%. Orang-orang yang memang siap membawa AP1 ya 5% ini. Yang katanya loyal, yang katanya sungguh-sungguh BUMN untuk Indonesia cuma 5%. Ini bukan saya menilai ya, yang menilai Anda sendiri. Minta maaf, saya hanya membacakan apa yang Anda nilai. Sedangkan level 2, level 4, itu adalah 14%. Jadi yang bisa memegang akhlak, yang diharapkan yaitu melayani dengan tulus, 14% ini. Yang jujur amanah, yang tidak akan korupsi, yang 14% ini. Yang siap inovasi, meskipun tidak dibayar gaji, ya cuma 14% ini. Yang semangat meskipun terkena pandemi, ya 14% ini. Yang 54%, mangan rak mangan, yang penting kumpul. Tidak punya pendirian, swing voters ini. Dan kemudian, yang ini datang ke AP1, ya hanya untuk cari gaji, cari makan. Kemudian, yang independen, dependent 4%. Jadi kita bisa melihat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang cukup rawan, karena inilah rawan korupsi, 23%, dan ini adalah rawan demonstrasi. Dan hampir semua BUMN, mayoritas memang begini. Karena itu saya sampaikan dan saya laporkan kepada Pak Menteri, bahwa percuma kita menanam internasi akhlak, kalau 14 yang mayoritas berada di level 2 dan 3. Sistem sebaik apapun, tapi kalau levelnya 2-3, ya nggak berjalan juga. Pagar akan dilompati. Dan dia akan loyal kepada temannya, karena itu ketika demo, se-Indonesia bisa demo semua, karena ini mayoritasnya. Dan kemudian ini, cari perut. Kalau ini perut, ini harga diri. Ini pertemanan, ini prinsip-prinsip. Bung Hatta itu ada di sini. Ya. Nah sekarang, berapa kerugiannya? Pernah lakukan sebuah riset di Amerika, oleh Dave Urich, itu bisa 5 triliun rupiah, artinya 3 kali APBN, akibat dari level sosio-emosional di level ini. Ya. Jadi inilah dampaknya. Saya yakin apabila ini benar, maka ini luar biasa. Sekarang tolong jujur deh, Anda di AP1 semua. Banyak tidak kerugian yang terjadi di AP1 karena karyawan ego pribadi, kepentingan di level 2. Tolong tulis kalau banyak, tolong tulis banyak jujur ya. Banyak tidak kejadian di AP1, pelanggaran-pelanggaran terjadi, tetapi tidak berani memberitahu karena itu teman. Tolong tulis, banyak apa enggak? Tuliskan di kolom chat. Banyak atau banyak sekali? Banyak Pak Ari, dari Pak Ferdianus Pote, banyak. Oke, kemudian ya. Baik, banyak Pak Ari, dari Pak Khairul Fauzan, banyak Pak. Ya. Jadi silakan Anda, banyak nggak ini kejadian? Seandainya ya, AP1 berada di level 4 dan 5, bakal maju nggak AP1? Tolong tulis di kolom chat. Bisa bertahan nggak menghadapi tekanan akibat pandemi dan juga VUCA? Bisa bertahan nggak kalau karyawan semuanya berada di level 4 dan 5? Tolong tulis di kolom chat. Pasti bertahan, sangat bertahan, Pak Ferdianus Pote. Kemudian Pak Syahnara, bisa dan pasti maju. Bapak Imade Dian Wahyudi, pasti bisa. Pak Rudi Fahrudin, maju. Pak Bakhtiar Arif, maju. Insya Allah bisa, Pak Agus Widodo. Tapi kenyataannya banyak di level mana? Jadi ini dulu saja perbaiki. Inilah saja perbaiki. Inilah menurut saja perbaiki.